Baharudin Farawan sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029. Terima kasih atas kesempatannya bersedia hadir dalam pertemuan malam hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini berjumpa secara langsung dengan Pak Usman Tamie dan Pak Baharudin Farawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, rahmat, rezeki yang bisa Heru berhasil untuk memimpin kota tua ini. Kemudian saya secara pribadi menyampaikan terima kasih ke keluarga ini. Tentu di dalam menempuh politik menunjang untuk pilkada ini kan istilahnya ikhtiar yang ada ini masing-masing dengan punya hati. Nanti saatnya bisa memilih siapa-siapa. Karena tiba mungkin sementara ini belum ada ketentuan untuk pemilihan atau belum masa untuk berkampanye. Secara pribadi beliau berdua ini adalah identik dengan keluarga tertinggi. Maka saat ini itu harus disini dan terus sebentar nanti kalau hari menang enak fokus enak sekali di umat muslim yang bisa diikut seperti itu. Mempersilakan kepada Pak Usman Tamie untuk menyampaikan beberapa hal, waktu dan kesempatan disilahkan. Ketika saya dengan wakil, saya pernah jadi wakil. Jadi saya tahu bagaimana. Ini bukan wali kota dan wakil gubernur, tapi insya Allah kami dari satu kotak. Kotak itu bisa guys. Saya bilang Pak Bas, Pak Harun, saya bilang saya berkomitmen bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk masyarakat. Jadi berpasangan ini sangat unik. Tidak tahu, tapi ini mungkin jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa masyarakat maka tidak ada kepala daerah. Jadi ketika jadi kepala daerah itu jangan sombong, jangan angkuh, karena kita duduk di situ perantaraan orang lain. Ketika ada yang duduk di situ jangan menjadi bukan saja kepala daerah, jadi kepala dinas saja semuanya minta ampun. Boleh manusia. Kita ini kan dikodratkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling menyayangi. Jadi kalau prinsip kami berdua adalah tidak ada kesombongan di dalam hidup perjalanan pemerintahan nanti. Ketika Allah menentukan bahwa kami ada terpilih, maka tidak ada kesombongan. Aman paling akan kami lakukan. Jadi mulai dari nen dulu bisa kok teti memona teti tuare tapi nen lagi nen sedon tapi ya am termiem sulaim fian sulaim itu am mail. Jadi amfian pun main. Nanti tanggal 23 Agustus kami akan pergi daftar dengan keluarga besar. Dan deklarasi setelah partai-partai ini sudah siap balik, maka kami akan deklarasi. Itu deklarasi dan ya, terima kasih Pak Usman Tamie atas penyampaian yang luar biasa, menyadarkan banyak hal terkait dengan
pasangan calon dan lain-lain. Selanjutnya kepada Pak Baharudin Barawan, waktu dan kesempatan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang disampaikan Pak calon wali kota tadi, saya meneruskan ceritanya. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Bapak saya Jaksa Haris Barawan almarhum, dulu jaksa pertama di Kuala sini. Ibu Rasida Dihibut, orang Namaten. Saya di Papua, dan Bang Usman, beliau di Jayapura, kami di Jayapura. Pekerjaan saya terakhir ini sebagai tenaga ahli DPR RI di Jakarta, dan juga pengurus DPP PDI Perjuangan. Jadi kita ini habis lebaran tiba-tiba dapat telepon dari DPP. Tidak punya pikiran maju di wali kota karena habis ikut pemilu legislatif di DPR RI tapi Papua masuk dalam daftar tunggu. Tapi tiba-tiba rapat DPP PDI Perjuangan, rapat DPP PDI Perjuangan, bukan DPC Kota Tua, memerintahkan untuk Pak Baharudin mencalonkan diri sebagai wali kota Tua. Karena perintah, karena kalau sudah di partai, di sistem, itu harus taat terhadap perintah. Jadi istirahat sejenak di Jakarta, kembali ke disuruh perintah Bang Komar, lalu bakal diperintahkan dari DPP, pergi mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kota Tua. Lalu kita terbang ke Tual, sudah mendaftar, lalu kita lapor ke DPP bahwa kita sudah pendaftaran sebagai calon kepala daerah. Lalu kemudian perintah selanjutnya cari Pak Usman Tamge, beliau ketua DPC PKB, mantan wakil wali kota, kemudian pasangan sudah. Jadi akhirnya kami alhamdulillah dari keras diskusi cerita hampir 2 minggu kami Jakarta berjalan bersama menyamakan visi resepsi. Dan kemudian kami kemarin tepat tanggal 1 Juni tiba di Kota Tua, sambut oleh saudara semua termasuk mungkin yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara semua, ini kali kedua kita kesini. Kali pertama kita diatur tatap muka bersama dengan PAC PDI Perjuangan di Perintahan sini. Kalau kali pertama kita datang sendiri, kali kedua ini kita datang sudah dari pasangan. Semoga kali ketiga datang sudah dilantik. Jadi harus punya mimpi. Nah untuk dilantik itu ya ketemu di sini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kira-kira begitu. Sehingga bisa masuk. Kita mau cerita sedikit, di Kota Tua ini rekomendasi partai politik itu belum ada yang punya. Kenapa? Dan itu berat. Kenapa berat? Karena dalam undang-undang pemilu untuk mengusung pasangan calon harus 20%, artinya 4 kursi. Jadi saya bisa lobby 1 partai saja harus 2 partai. Nah 1 partai saja ini kepala saksi Pak. Ketua bikin ke kiri, sekretaris bikin ke kanan, bendahara bikin ke tengah. Ini 2 partai. Itu baru Kota Tua. Belum datang ke Ambon lagi, belum bikin huruf-huruf lebih parah lagi. Ambon sudah tiba lagi ke Jakarta. Jakarta doyan goyang pelan, tapi kantong kali-kali bolong Pak. Ini baru rekomendasi partai. Maka tidak heran kalau orang yang belum punya pengalaman, meskipun dia pejabat kepala daerah, itu saya sebut nama ya. Meskipun dia punya pengalaman, dia belum punya pengalaman,
meskipun dia polisi, beta sing sebut nama ya, belum tentu bisa melewati ini fakta. Kami dua ini adalah praktek dari orang-orang yang berpengalaman, yang dulu di muka ini. Ini barang kalau bukan pengalaman, saya bisa. Beta mau kasih tahu ke Mora, Jenderal Prabowo itu, dia jenderal bintang 1, komandan Kopassus, anak mantu presiden. 4 kali calon wakil presiden baru bisa dapat, baru calon yang anak kecil lagi. Itu menandakan bahwa kekuasaan politik itu absolut, susah ditebak. Maikua yang tidur sama-sama satu bantal saja susah baca dia pikiran kok. Kau pikir tambah lain, dia pikir tambah lain. Apalagi dia bicara kekuasaan. Pilkada ini serentak. Harga rekomendasi ditual itu pasti sama dengan di Papua. Kamu sudah tahu Papua itu hitungan harga-harga barang. Host apa? Tuh saya bisa mampu Toma. Kenapa? Dari partai A bilang, Pak, ini rekomendasi harga sekian. Tual bilang, wah ini susah bisa pulang nih. Karena pilkada ini serentak, membuat harga barang ini dia sama rata, saya ada yang gratis. Itu ukuran loh. Itu ukuran. Bapak Ibu dan saudara semua, terakhir kita mau bilang, kita untuk slogan di belakang ini Maren. Maren itu bisa inisial, kita ada Bang Usman yang kita nama. Nah Maren ini kita mau jelaskan sedikit supaya bisa pulang dari sini. Jadi Maren itu apa ya? Kalau Maren yang bicara hari-hari mengerti, kita mau jelaskan sedikit Maren. Maren yang pertama adalah mandiri. Kota Tual ketika bergabung dengan Kabupaten Maluku Tenggara, dia ingin mandiri, urus rumah tangga sendiri. Dan dia lepas. Dia ingin menata rumahnya sendiri. Dia ingin membentuk atap rumah, dinding, tembok, macam-macam. Itu yang disebut dengan mandiri. Atau dalam undang-undang otonomi daerah disebut dengan otonomi bagi daerah. Dia mengelola, mengurus kemakmuran itu sendiri. Mandiri 15 tahun, alhamdulillah. Sejahtera, mandiri yang sehat, mandiri yang ekonominya baik. Maka ketemu balik dengan visi Maren untuk kembali dari titik nol. Oke ya. Jadi kalau datang ke pom bensin, tukang pom bensin dia bilang apa? Mulai dari nol ya Pak. Nah ini dia. Supaya kita melakukan revitalisasi, reformasi, birokrasi dan sebagainya. Lalu aman dan tertib. Aman dan tertib kan? Ada juga yang baju coklat maju juga, tapi waktu dia jadi baju coklat, yang aman-aman juga, yang tertib juga. Lalu yang ketiga adalah R, religi. Barang ada di belakang kan? Religi, kita masyarakat yang mayoritas muslim dan sebagai anak-anak Islam dengan perbedaan agama, kita ada dalam satu rumpun kekuatan air. Sebagai filosofi dasar kita. Karena itu, konteks religi ini lalu kemudian lahir hukum Rarul Ngabal. Jangan kita kembali ke zaman sebelum ada hukum Rarul Ngabal. Kita masing-masing dengan hukum rimba. Yang ketiga religi, lalu ekonomi kerakyatan yang kita sering bicara tentang visi kemaritiman, kita akan kelola ke situ. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Dan yang terakhir adalah nasionalis. Di Kei ini bukan hanya orang Kei, di Tual ini bukan hanya ada orang Tual. Nasionalis itu bukan orang suku-suku yang bukan Maluku masuk ke Tual. Nasionalisnya juga bisa menerima perbedaan. Ada Buton, Jawa, Bugis. Kalau kami terpilih seperti kata Pak Usman tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan ketemu Buton, saudara-saudara yang paripar orang dari Bugis, Jawa, Buton, Sulawesi, Makassar dan seterusnya. Dong bersuara saja. Setelah itu kan ngurus orang. Ketemu harus malu.
dorang yang kuasai sentra ekonomi. Dong datang ke sini di pom bensin, di kios-kios, di warung-warung, toko mebel, pasar, segalanya. Kita hanya yang tanpa yang pikir-pikir emperan ini saja. Dorang ada yang mewarnai ekonomi. Maka nasionalisme itu yang menjadi perekat. Pasangannya konkret. Beliau dari PKB, religi, beta dari PDI Perjuangan, nasionalis. Bersatunya bangsa ini, kuatnya bangsa ini adalah kekuatan dari kelompok religi dan nasionalis. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu ibu-ibu dinas kebersihan. Ibu-ibu dinas kebersihan di sini, karena saya tinggal di kampung, saya tahu bahwa di sini itu selalu ditekan menyangkut kerja bakti. Itu pertama. Kedua, saya cek bahwa ibu-ibu punya gaji per bulan, per hari itu berapa. Ternyata dia punya gaji kan 50.000 ini dalam satu hari dia kerja itu 2 kali kerja. Rutinnya pagi, setelah itu pulang, siangnya dia masuk ke bakti. Nah, di sini tuh kebanyakan itu ibu-ibu janda. Dia punya gaji 50 dalam satu hari, sedangkan ojek angkutan itu dari sini ke Tual itu 15 itu bagian anak kampung, tapi kalau 28 anak punya 20. Satu bulan berapa? Saya tahu saya 1,5 juta. Oh, jadi dibagi 30 hari 50.000. Yang saya tahu itu tidak ada kerja bakti, tugas nomor pagi, ada shift siang. Kenapa lagi dikasih lagi kemarin kerja bakti? Kerja bakti di mana? Potong. Kalau masuk pagi nanti sampai jam 12 pulang kan? Nanti sore jam 5 sampai selesai. Iya kan? Kenapa kemudian lagi dipakai untuk setelah kemudian pulang kerja bakti lagi? Iya. Di sini saya menyampaikan untuk Bapak kalian berdua, apabila kalau Bapak berdua terpilih jadi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tolonglah, karena kalau saya naik mengharap di Bapak dengan kalian berdua, berarti saya bertujuan dengan satu air. Orang tinggal datang ke sini saja, kok bisa? Saya pikir orang kaya ini sudah air terbuang, tapi ada kendala air. Nanti saya besok telepon kepada DPD, insya Allah dia ada jawaban. Saya telepon. Nah, oleh itu harapan beta yang ingin beta sampaikan kepada Bapak berdua, ketika Bapak terpilih mungkin bisa menyediakan satu asrama kepada mahasiswa kebetulan yang berada di tanah rantau, baik di Ambon, Makassar, Jakarta dan lain-lain. Waktu kita fit and proper test di Ambon dari PDI Perjuangan, kebetulan saya diterima oleh adik-adik mahasiswa Tual. Jadi waktu itu kami diskusi di POKA. Di tengah mahasiswa itu ada yang datang terlambat karena jarak tinggalnya jauh, ada yang datang terlambat karena urus uang kontrakan, uang kos, samping itu juga uang kuliah. Sementara tunggu kiriman dari bapak mama juga hanya jualan kolak, keju cili, yang hasilnya tidak seberapa. Dia harus membiayai kuliahnya, juga dia harus membiayai kontrakan. Maka pada saat itu saya nyatakan, izin Pak Wali, saya nyatakan bahwa jika saya terpilih, maka bahasa itu dilarang. Jika kami terpilih, pada Pak Wali selesai kita insya Allah kita mulai dari membangun asrama mahasiswa Kota Tual di Kota Ambon. Karena program Kementerian Pendidikan Nasional itu banyak, Kementerian PU juga, Kementerian Agama juga. Cuma mungkin selama ini belum dimulai oleh pemerintah Kota Tual.
Jadi insya Allah melalui Adinda yang bertanya ini mewakili seluruh mahasiswa pemuda yang ada di Kota Tual. Terutama anak-anak Tual, anak mereka ini orang pintar-pintar. Contohnya apa? Saya sama Bang Usman pergi merantau saja. Saya nggak ada tempat tinggal, bayar uang sekolah juga susah. Kalian bisa tunggu. Nah tujuan itu yang kemudian dulu harus diperbaikan untuk kedepannya. Jadi asrama mahasiswa Kota Tual akan dibangun jika kami terpilih dimulai dari Kota Ambon. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin lillahi wa syakir wa yu'min. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil badan wa ma'rifatil umur wa barakatan fil rizqi wa salamatan fil iman wa khairat wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adana jannatan abrar ya azizu ya mughfar ya rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.